Ya, selamat sore semua ya. Sore, Jadi Prof. kalau menurut hemat saya, mohon maaf nih Mas Roy dan teman-teman semua, kami melihatnya ini adalah proses untuk mengulur-ngulur waktu. Walaupun memang, Enggak lah. walaupun memang diberikan kewenangan dalam Prapit ya. Tadi saya juga mau meluruskan terkait dengan persoalan Mas Roy, memang kan sudah ke-1 bicara mengenai proses administratif dan sebagainya. Kedua, bicara masalah masuk ke substansi yang menurut hemat kami melihatnya ini adalah pokok perkara dan tentu harus diuji pada saat sidang pokok perkara. Kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan, sementara jaksa meminta eksekusi Dr. Tifa ditolak. Melalui permohonan pra-peradilan ketiganya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Roy kini membidik pemberian ganti kerugian. Pra-peradilan ketiga ini sudah kita daftarkan. Nah, ini ya. Jadi clear ya, di pertama kali kita sampaikan ya. Pra-peradilan ketiga sudah kita daftarkan. Sudah didaftarkan. Sudah keluar nomor perkaranya. Betul. Sudah ditunjuk hakim tunggal pra-peradilan. Nah, sudah keluar jadwal sidangnya. siapa apa itu ya? Kita tunggu tanggal mainnya. Dan tentang apa? Kita tunggu tanggal mainnya. Di sisi lain, jaksa meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak seluruh eksepsi Dr. Tifa. Perdebatan berpusat pada kewenangan pengadilan dan lokus delikti atau lokasi terjadinya dugaan tindak pidana. Menolak seluruh perlawanan eksepsi dari terdakwa dan tim advokat kuasa hukum terdakwa Dr. Tifausia Tiasuma untuk seluruhnya. Jaksa meminta perkara Dr. Tifa dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sementara itu, hasil pra-peradilan Roy Suryo dan putusan sela atas eksepsi Dr. Tifa akan menentukan arah lanjutan proses hukum kasus ijazah Jokowi. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa berada dalam pusaran perkara yang sama tetapi menempuh jalan hukum yang berbeda menuju satu tujuan. Ketika Tifa menguji kekuatan barang bukti, saksi dan konstruksi dakwaan di ruang persidangan, Roy Suryo kembali memilih jalur pra-peradilan untuk ketiga kalinya guna melawan proses hukum yang menjeratnya. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya tersangka dan terdakwa kasus ijazah Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma, kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana, dan ahli hukum pidana Universitas Indonesia Flora Dianti. Bukan 1, 2 narasumber tapi ada 4 kita hadirkan agar hari ini kita diskusinya semakin objektif. Mas Roy, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Terima kasih, Mbak Nasti. Saya juga sapa yang melalui Zoom ada Dr. Tifa, ada Mbak Flora dan Prof Firman. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Jadi hari ini belum ketemu. Kita masih menunggu Prof Firman. Prof Firman sudah bergabung? Ada tadi. Oke, nanti kita coba perbaiki komunikasi Prof lagi Firman dengan kayak Jokowi menghilang. Gitu. Nggak menghilang. Mas Roy, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dan tadi benar apa kata Mas Abdul Ghafur Sangaji, salah satu kuasa hukum saya, bahwa per kemarin, per hari Kamis, itu kita sudah memasukkan untuk permohonan pra-peradilan yang ketiga. Yang ketiga, sementara yang kedua itu? Yang kedua baru nanti akan diputus pada hari Senin minggu depan. Tanggal? Ya, jam 1, tanggal 20. 20 Juli 20 ya, Juli. Dan pra-peradilan yang ketiga nanti insya Allah baru akan disidangkan hari Jumat. Oke, baik. Kita ke jeda azan maghrib dulu, tapi sebelum ke jeda, Prof Firman tadi sudah bergabung ya? Sudah. Ya. Saya bergabung. Jangan hilang lagi ya, Prof. Oke, kita jeda terlebih dulu. Bapak, Ibu, tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Pertama kali kita sampaikan ya, pra-peradilan ketiga sudah kita daftarkan. Sudah didaftarkan. Baik, langsung kita mulai dialog NTV Prime. Hari ini sekali lagi saya ingin menyapa
Mas Roy sudah pasti ada Siap. di studio, tidak akan menghilang. Prof. Firman, Mbak Flora, dan Dr. Satu Tifa. lagi. Ya, selamat sore semua. Baik, terima Selamat kasih, sore. terima Mbak kasih. Flora. Assalamualaikum. Ya, saya mulai dulu ke Mas Roy ya. Mas Roy, Anda dan Dr. Tifa kan berada dalam perkara yang sama, tapi menempuh dua jalur hukum yang berbeda. Dr. Tifa menghadapi dakwaan Langsung dan pokok perkara. pembuktian di ruang sidang, sementara Anda menempuh pra-peradilan untuk menggugat legalitas proses yang saat ini tengah menjerat Anda. Publik jadi berspekulasi, Mas Roy. Anda sedang mengulur waktu kah saat ini? Oh enggak, sama sekali. Dan kami tetap kompak ya, nih buktinya. Saya menggunakan pin Dr. Tifa di atas dan pin saya yang ada. Tapi di Dr. belakang. Tifa nggak pakai pinnya. Nggak apa-apa, ya kan? Pinnya- Masa nanti pinnya- ada, pinnya ada. Enggak, pinnya Mas Roy belum jadi. Iya. Dia mau ulang Nah, tahun. artinya gini. Gimana sih katanya Besok. kompak? Gini, kompak. Dan saya selalu hadir. Bukan, Gimana Dok? pinnya Mas Roy belum jadi. Oh, belum Oke. jadi. Besok, Masih pas masih di ulang pramuka tahun. ya? Belum diambil masih ya? di pasar pramuka. Itu ijazah yang lagi dibahas di pasar pramuka. Jadi gini, Ya, Mas silakan, dan Mas. semua narsum. Jadi artinya tidak ada yang salah dari jalan kami ambil. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru nomor 20 tahun 2025, kita boleh melakukan praper atas beberapa hal. Ya. Dan itu yang kami lakukan. Dan itu terbukti pada pra-peradilan yang pertama, ya meskipun ada juga yang tidak disetujui, tetapi ada 3 yang itu dagingnya semua, yaitu soal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, itu ternyata tidak sah. Jadi karena tidak sah, lah ini bisa berguna bagi masyarakat untuk nanti masyarakat bisa menggugat kalau misalnya ada hal tiba-tiba mereka ditangkap, kemudian mereka digeledah, ditahan. Padahal sebenarnya kasusnya sepele seperti kasus saya dan Dr. Tifa, pencemaran nama baik dan fitnah, kok datangnya seperti terorisme, seperti narkoba gitu kan. Itu kan nggak benar. Dr. Tifa tuh lagi mau ujian waktu itu, lagi mau disertasi, Sidang disertasi ujian, ya. sidang disertasi kok tiba-tiba didatangi mobilnya dihalangi kayak gitu. Itu kan nggak benar, makanya kita 4 mobil. gugat. Betul, iya Dok. Jadi artinya kami juga nanti lagi menggugat ini, yang kedua ini, insya Allah hari Senin itu putus, adalah soal penerapan pasal 32 yang diberlakukan kepada saya khususnya dan juga tentu Dr. Tifa pada Nah, umumnya sebentar. juga. Itu Ini betul. 3 kali pra-peradilan Ya. ya, Mas Roy. Kita flashback dulu sebentar Ya. agar Silakan. pemirsa NTV juga bisa mengikuti begitu. Ha-ha. Yang pertama adalah pra-peradilan Soal yang Anda gugat penangkapan, menyerang tindakan paksa aparat. Ya, tindakan Dan di paksa. situ Anda menang sebagian, Betul. hakim dari Pengadilan Negeri Dan Jakarta Selatan yang menyatakan daging-dagingnya kita menang, yang lain sih penangkapan, nggak tahu. penggeledahan, penahanan Ya. itu tidak sah menurut Tidak sah. hukum. Ya. Pokok perkaranya tapi tetap jalan. Ya. Oh nggak apa-apa, pokok perkara sih pasti jalan. Oke, Ya. terus kemudian pra-peradilan yang kedua itu Nah. Anda menggugat menyerang status tersangka dan dasar Betul, alat bukti pasal-pasal- yang digunakan untuk pasal 32 Undang-Undang ITE itu tidak sama dengan alat bukti yang digunakan untuk fitnah dan pencemaran baik. Oke. Jadi di daftar yang saya dan Dr. Tifa hadapi sekarang adalah dari sekitar 712 barang bukti yang ada, itu barang bukti yang nggak berhubungan dengan pasal 32 apalagi 35. Oke. Kemudian dari ahli yang kemarin dihadirkan lucu banget ini. Ahlinya itu tidak mengerti soal ITE. Katanya profesor, ahli. Kok nggak mengerti soal ITE? Jadi kan konyol banget. Ini sama dengan mengulangi ahli yang pertama yang waktu itu juga dihadirkan. Bahkan ahli yang pertama itu semua pemirsa Nusantara TV waktu itu ahlinya bahkan mengatakan ini cacat formal. Nah kalau cacat formal ya selesai lah, makanya kami menang. Oke. Insya Allah kalau yang ketiga itu sebentar, nggak soal, gitu. yang pra-peradilan kedua kan sidangnya sudah, tapi Sudah, pembatasan tinggal nunggu putusan nanti keputusan besok tanggal Senin. 20 Tanggal 20, Juli. Dan ya. kemudian yang sekarang pra-peradilan ketiga Anda menuntut ganti rugi Betul, atas akibat itu ada hubungan proses dengan pra-peradilan yang pertama. yang dipersoalkan. Ya Dan kalau itu insya Allah goal juga pasti, karena sudah terbukti tidak sah kan, tidak diakui. Nah ini bahkan ide ini sebenarnya yang menawarkan adalah Pak Hakim sendiri, Hakim Tunggal. Pak Hakim Tunggal Iketut Darpawan waktu itu mengatakan ini sebenarnya bisa diajukan soal ganti rugi, tuntutan. Ah udah, kita ajukan untuk pra-peradilan ketiga. Gitu Mbak. Oke, baik. Saya ke Dr. Tifa, silakan Dr. Tifa, tanggapannya. Ya, pertama begini, jadi saya juga memberikan underline kepada apa yang isu-isu yang mengatakan bahwa saya sama Mas Roy pecah beda kongsi dan Ya. sebagainya gitu ya. Itu terlalu sering kami sampaikan ya. Tapi intinya begini, ini menunjukkan bahwa kita ini memang kreatif, inovatif, proaktif ya. Jadi kan banyak sekali Tagline ternyata baru setelah tuh. kita belajar. Iya. Iya, setelah kita belajar 1 tahun ya kuliah gratis ilmu hukum ini kan kita jadi tahu ya, jadi tahu dan kemudian kita juga melihat bahwa banyak sekali strategi ataupun apa ya, bagaimana kita menghadapi kasus kriminalisasi kita ya. Sekali lagi saya mau tetap sampaikan bahwa apa yang terjadi pada saya dan Mas Roy, beliau masih tersangka, saya sudah terdakwa, itu adalah sebuah prosedur yang kriminalisasi ya, unprosedur ya. Jadi kita tahu, makanya kita juga menghadapinya secara kreatif, inovatif dan proaktif.
kreatif gitu kan, seperti itu. Maka kami bukan berbeda jalan, beradu strategi, bukan ya, berseberangan, bukan. Pokoknya kita kreatif aja ya Mas Roy ya. Setuju. Kita kreatif, Itulah kita ya. inovatif dan Oke, pokok perkaranya pokoknya sama gitu. dan sama-sama siap menghadapi persidangan ya. Baik. Iya, karena bisa prapit, bisa maju sidang, oke, nggak ada masalah Ya. begitu lah. Oke, Jadi kita oke. hadapi dengan penuh Ya, baik. semangat. Siap. Saya ke Mbak Flora Dianti, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Mbak Flora, adakah limitasi pengajuan untuk sebuah pra-peradilan kalau kita merujuk pada KUHP baru? Ya, terima kasih Mbak Nastivi. Jadi pada pokoknya memang sudah benar ya, pra-peradilan itu bisa diajukan sebenarnya cuma satu kali untuk perkara yang sama, bukan perkara yang sama, permohonan yang sama gitu. Ya. Kan kalau yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo ini kan beda-beda ya. Nah, gitu. itu. Jadi kalau misalnya karena sudah beda-beda berarti dianggap tidak nebis in idem atau dibolehkan begitu. Kecuali kalau misalnya nanti ada yang ditolak kemudian disampaikan lagi, maka itu menjadi tidak boleh dilakukan. Oke. Memang dibolehkan pada saat. Jadi nggak ada limitnya ya Mbak kalau bicara Ada. sampai berapa kali maksimal nih pra-peradilan? Selama nggak ada nebis in idem ya? Ketawa Mbak Flora. Satu kali untuk permohonan yang sama, untuk masalah yang sama, karena ini kan ada 9 permasalahan atau ruang lingkup pra-peradilan yang bisa diajukan. Nah, jadi ada upaya paksa aja ada 9 macam, lalu kemudian ada ganti kerugian rehabilitasi, kemudian ada penghentian penyidikan penuntutan, penyitaan yang tidak berkaitan dan seterusnya. Itu ada 9 ya. Upaya paksanya juga ada 9. Jadi memang banyak permohonan yang bisa diajukan di dalam pra-peradilan. Nah, setiap permohonan tersebut itu bisa diajukan. Jadi kalau misalnya ruang lingkupnya ada 9, penangkapan, penahanan, penggeledahan juga ada banyak gitu. Memang bisa banyak diajukan. Nah, kebetulan kan kemarin kan memang permohonannya mengenai penangkapan, penahanan ya kalau nggak salah penyitaan ya, itu kan dikabulkan. Nah, maka kemudian sudah sesuai dengan apa yang dimohonkan. Nah, maksudnya jika kemudian mengajukan kemarin misalnya tidak dikabulkan, kemudian mengajukan lagi, nah itu tidak boleh, gitu karena halnya sama. Yang satu ya, oke. Jadi Mbak Flora, Mbak Fiora, apakah strategi memecah objek itu seperti Anda sampaikan tadi sampai 9 kali 9 mungkin, apakah masih selaras dengan semangat KUHP yang baru? Jadi pada dasarnya kalau misalnya pra-peradilan ini kita hanya menguji formalitasnya, prosedur acaranya. Sedangkan kalau di persidangan itu kayak Dokter Tifa yang itu mau materi. Langsung pokoknya saja substansi pokok perkara yang diperiksa, demikian sih. Jadi memang ini tadi sudah disampaikan kan, memang yang Pak Roy-nya kemudian menguji formalitasnya, Dokter Tifanya langsung menguji substansinya pokok perkara. Memang beda-beda, cuma semuanya dibolehkan. Oke, semua dibolehkan. Ini ahli hukum pidana UI yang bicara Mas Roy. Oke, sebelum ditanggapi nanti saya ke Prof Firman dulu. Saya tahu Prof Firman sudah ingin menanggapi hal ini, mengajukan pra-peradilan untuk ketiga kalinya, Prof, di tengah proses perkara pokok yang sedang berjalan. Tanggapan Anda? Ya, selamat sore semua ya. Sore, jadi kalau menurut hemat saya, mohon maaf nih Mas Roy dan teman-teman semua, kami melihatnya ini adalah proses untuk mengulur-ngulur waktu. Walaupun memang diberikan kewenangan dalam prapit ya. Tadi saya juga mau meluruskan terkait dengan persoalan Mas Roy, memang kan sudah kesatu bicara mengenai proses administratif dan sebagainya. Kedua bicara masalah masuk ke substansi yang menurut hemat kami melihatnya ini adalah pokok perkara dan tentu harus diuji pada saat sidang pokok perkara. Untuk yang ketiga yang disampaikan ya memang itu difasilitasi di dalam KUHP mengenai ganti rugi seperti itu. Tapi kita melihatnya adalah ya untuk bagaimana nanti hakim dapat menyatakan supaya langsung setelah ini masuk ke dalam pokok perkara. Jadi buat kami ini adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh KUHP dan dipergunakan, tapi perlu diketahui fasilitas ini juga ada keterbatasannya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk masing-masing proses prapit itu 1 kali gitu ya. Kalau tadi bicara masalah kan digabung kemarin ya mengenai penangkapan, penahanan dan penggeledahan kalau nggak salah itu kan digabung, sudah upaya hukum sudah selesai kan gitu. Kemudian masuk
ke pasal. Kalau pasal nggak bisa diuji di pra-pid menurut hemat kami, dia akan masuk ke dalam pokok perkara. Oleh karena itu ya disilakan saja nanti apa putusan hakim kita hargai. Yang berikutnya memang ini juga di dalam pasal KUHP juga memang dimungkinkan. Jadi saya pikir ya silakan saja, kita tinggal tunggu gitu kan. Dan yang penting adalah nanti akan masuk ke dalam pokok perkara baik Mas Roy maupun Bu Tifa. Saya rasa sementara itu. Oke, silakan tanggapannya Mas Roy. Ya, jadi terima kasih ya Prof. Firman dan juga Ibu pengamat Mbak Flora ya. Tentu kalau Dr. Tifa kita sudah saling ketemu. Ya, gini. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah benar-benar memanfaatkan kebaikan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Dan tentu saja kami tidak akan nebis in idem. Kami tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya untuk hal yang sama. Pasti tidak. Apalagi kalau ditolak. Tapi kalau misalnya NO ya ada belum diterima, mungkin saja kita perbaiki. Jadi artinya kenapa kami membahas, kami bukan membahas pasal ini di 32 yang pra peradilan kedua, tapi kami membahas alat bukti. Apakah alat buktinya itu sudah sesuai dengan yang ada? Jadi artinya itu masih formal. Jadi kita masih formalnya saja. Jadi formalnya yang kita periksa dan ternyata formalitas dari alat bukti itu kemarin tidak bisa dihadirkan, tidak bisa ditunjukkan oleh jaksa dan juga selaku termohon. Anda merasa di pra peradilan kedua nanti hari Senin Anda menang lagi? Insya Allah begitu. Meskipun saya tidak perlu terlalu berharap. Kalau yang pertama kemarin saya optimis banget. Karena ahli yang dihadirkan mereka malah menguntungkan kami. Pak waktu itu justru mengatakan kalau ini cacat formal. Nah kalau ini kemarin dia tidak bisa menjawab. Ahlinya itu tidak bisa menjawab dan bahkan salah. Dalam membaca Undang-Undang ITE dan kebetulan saya ikut membuat naskah akademiknya, saya ikut menyusunnya sama dengan yang dikatakan Prof. Henry Subiakto adalah bahwa alat bukti untuk perkara elektronik ya di pasal 32 dan juga 35 itu adalah data elektronik dan itu data itu harus bisa diakses dan menariknya kemarin memang hakim tunggal itu sempat mengakses data milik Dian Sandi itu dari komputer yang netral, dari komputer PNJS Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ternyata data itu masih utuh. Tidak ada rusak yang dikatakan sesuai dengan pasal 32. Tidak rusak, tidak kemudian berkurang sedikit pun, dan datanya masih ada. Nah, itulah itu makanya pra-peradilan. Pas pra-peradilan yang memutar adalah panitera, dan panitera kemudian menyajikan kepada hakim Pak Iko Darpawan langsung baca, itu dari komputer mana? Harus komputer netral. Ya Pak, ini dari komputer JPNS gitu. Pengadilan Negeri PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh, bagus. Ini hakim ini cerdas banget gitu ya. Jadi menurut saya moga-moga hakim yang sama ini ya, ini ingat ya, Pak Iko Darpawan itu hakim yang menolak ya PK untuk Sylvester Matutina. Nah, jadi moga-moga keberanian beliau itu akan berani memutuskan bahwa pasal 32 dan nanti kalau ini cool, ya pasal 35-nya ini bocorannya. Ya akan kita praper juga kalau ini. Kita tunggu hari Senin. Kita tunggu. Kita kembali ke pra-peradilan yang ketiga Mas Roy. Kerugian konkret apa yang Anda klaim sehingga merasa berhak atas ganti rugi dari negara? Ada aturan bahwa negara bisa mengganti kerugian dihitung per hari, per momen dan apa. Dan itu lagi dihitung oleh kuasa hukum saya. Dan itu saya tidak berlebih-lebihan kok gitu. Karena yang namanya kerugian ini kan sama dengan waktu itu pemerintah Yogyakarta kemudian minta ganti rugi dari KAI. Ya, PT Kana Lahan waktu itu. Ya, bukan soal nilai materialnya. Tapi adalah nilai status hukumnya atau nilai kemanfaatannya untuk supaya nanti kepolisian dan juga itu hati-hati di dalam melakukan tindakan dan berguna untuk rakyat. Mas Roy, kenapa sih Anda memilih pra-peradilan lagi dan pra-peradilan lagi? Kenapa tidak langsung seperti Dr. Tifa saja, best friend Anda, menunggu seluruh dalil dan bukti diuji dalam persidangan perkara? Waktu di persidangan itu sangat singkat. Saya tentu tidak akan berani expect ya kalau misalnya nanti Jokowi dihadirkan, kemudian Dr. Tifa ini sudah menyiapkan bagus banget nih, ada sekitar ratusan pertanyaan. Tapi apa mungkin itu dilakukan? Nah, 2000 pertanyaan. Ya, termasuk nanti Jokowi harus ngetik pakai mesin ketik itu. Ya, sama enggak gitu? Iya, karena kan dia mau mencontohkan mesin ketik. Nah, nanti ada peragaan, wah itu hebat banget tuh kalau terjadi. Dia akan mesin. Tentu saja waktunya tidak akan cukup. Ya, makanya kita ambil di depan daripada nanti semuanya ditaruh di sidang seperti yang Dr. Tifa katakan, kita taruh di depan dulu. Jadi ini sebenarnya anggaplah kami ini seperti kendaraan yang double gardan. Ada yang gardan yang di depan, yang kemudian dia menjalankan mesin. Kami gardan saya gardan di depan, Dr. Tifa gardan yang di belakang. Jadi tinggal mengolah semuanya. Dan itu hasil berguna. Kalau kami berhasil, insya Allah akan berpengaruh juga untuk dakwaan ke Dr. Tifa. Seluruh masyarakat. Kemudian dan masyarakat. Tapi kalau Dr. Tifa juga insya Allah memenangkan eksepsinya, ya itu akan berguna juga untuk saya. Gitu. Sama. Jadi kayak kita menjalankan dua hal yang berbeda dalam satu waktu. Eksepsi kan sudah ditolak ya Dr. Tifa ya? Belum ditolak. Belum. Itu kan jawaban jaksa. Belum ditolak.
Baru tanggapan. Jadi Iya, prosedurnya itu ya sidang pertama kan surat dakwaan ya betul. dibacakan dan itu. Kemudian yang kedua ini juga jadi bahan buat Ya, Mas Roy ya bahwa pembelaan. ternyata banyak sekali prosedur-prosedur dan Iya, hal yang cacat di situ kan. sangat. Lalu kemudian Ini ya jaksa lalu ya, kemudian jaksa sidang yang jaksa Jaksa. yang bilang bahwa Iya, eksepsi Anda surat cacat logika. dakwaannya Jadi apa sekarang Bukan, strategi kebalik. Dr. strategi Tifa barunya? mengatakan Bukan begitu, yang dikatakan bukan jaksa itu begitu banyak kan. yang cacat. Lanjut, Dok. Ya mereka mau menanggapi apapun. Jadi gini, surat sidang perdana itu adalah surat dakwaan. Sidang kedua yang sudah berlalu itu adalah saya mengajukan eksepsi. Lalu sidang ketiga yang baru saja Kemarin. berlalu kemarin memberikan tanggapan. Tapi dari 3 sidang itu saja sudah kelihatan sekali betapa banyak cacat prosedur dan cacat formal gitu ya. Jadi ini menjadi bahan untuk Mas Roy gitu kan diolah di dalam Setuju. rapid. Jadi mungkin rencananya Mas Roy mau 5 mungkin bisa 14 atau 20 rapid ini nanti Jangan dibocorin, Dok. melihat Ya. dari sidang saya gitu kan. Jadi kami ini saling bukan sekedar double garden lagi, 4-wheel drive juga gitu. Betul, Jadi iya. kita sama-sama ibarat kata kita sama-sama membuldoser cacat prosedur dan cacat formal yang selama ini sudah kita lakukan dan tidak ada fasilitasnya kan kecuali pra peradilan ya. Nah, persis. saya sangat mendukung itu dan Oke. memang kita juga saling berkomunikasi. Nah, di sisi saya maju kepada sidang juga itu ada keuntungannya untuk Persis, Mas Roy gitu. iya. Jadi dua-duanya Baik. kita jalankan secara Baik. 4-wheel drive. Double Secara garden. Oke, Mbak Flora, sejauh mana ya hasil dari pra peradilan 1 dan 2 Mas Roy itu akan mempengaruhi pokok perkara Dr. Tifa? Ya, kalau misalnya berkaitan dengan upaya pasca penangkapan penahanan, itu kan kaitannya sama Sudah pribadi tersangka nih Pak Roy. Nah, tapi kalau misalnya kaitannya sama penyitaan, maka penyitaan itu misalnya dinyatakan penyitaannya tidak sah, makanya itu akan berpengaruh kepada alat bukti atau barang bukti yang diperoleh sebagai hasil dari penggeledahan penyitaan. Itu dianggap tidak sah juga, begitu sih. Nah, kalau misalnya nggak sah dan kemudian barang bukti alat bukti itu digunakan juga untuk perkara Dr. Tifa, maka itu juga harusnya dikesampingkan oleh hakim. Betul. Kalau pertanyaannya saya Tapi ubah, kalau misalnya tidak sejauh mana hasil pra peradilan pertama dan kedua Mas Roy akan berpengaruh terhadap hasil dari pra peradilan ketiga nanti? Kalau misalnya penangkapan penahanan itu berkaitan sama Ganti rugi. secara subjektif ya kepada Mas Roy aja. Mungkin kalau ganti kerugian iya gitu ya. Nah, ganti kerugian kan berkaitan dengan penangkapan penahanan atau upaya paksa yang dianggap tidak sah tersebut. Ini kan itu hanya berkaitan sama Pak Roy aja. Bu Dr. Tifa kan tidak mengajukan, maka kemudian tidak ada pengaruhnya. Kecuali tadi kalau misalnya alat buktinya digunakan hal yang sama gitu. Oke, tidak ada pengaruhnya ya, Maka itu bisa sama-sama mengaruh ya, betul. Baik. Izin Mbak Nas, mungkin aja gini, mungkin kalau yang soal penangkapan nahan enggak, tapi kalau yang pasal 32, insya Allah kalau itu ada hal yang baik, seperti tadi Dr. Flora katakan, itu akan bisa kemudian tim hukum Dr. Tifa kemudian memanfaatkan itu dan ngambil sebagai jurisprudensi. Itu bagus, bisa. Oke. Prof Firman silakan, Anda dari tadi udah geleng-geleng kepala, Prof. Silakan. Ya, jadi saya pikir itu yang disampaikan semua kan udah masuk pokok perkara ya. Memang Bu Tifa menyampaikan nota perlawanan kan seperti itu, dan itu pun tentu secara formalitas yang dilihat, maka kemarin jaksa juga menyampaikan kan gitu bahwa ini semua adalah materi pokok perkara dan tentu jaksa tetap pada dakwaannya seperti itu. Dan oleh karena itu ya tentu ya Mas Roy, Bu Tifa ya silakan menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tetapi kami melihatnya ini sudah akan hampir masuk ke dalam, kalau yang Bu Tifa akan masuk ke dalam episode selanjutnya. Begitu juga Mas Roy, mungkin kalaupun memang diberikan di saat ini, kita nggak tahu ya nanti apa keputusan dari hakim tunggal, tapi kita hargai seperti itu. Karena kenapa? Tentu yang paling menarik adalah bagaimana membuktikan apa yang menjadi dakwaan yang disampaikan oleh pihak JPU seperti itu. Jadi kalau disampaikan tadi akan istilahnya begitu banyak pertanyaan sebagainya tidak bisa dihentikan, itu tidak seperti itu. Saya harus luruskan, di situ kan ada hakim yang akan menjadi penengah nanti. Beliau juga akan, majelis hakim juga akan melakukan mengatur lalu lintasnya. Juga ada jaksa sebagai pengendali perkara, itu fungsinya. Jadi ini perkara ini tidak dilepas kepada Bu Tifa, namun Bu Tifa, Pak Roy memiliki hak nanti pada saat mungkin pembelaan seperti itu. Kalau pada saat nanti
pihak jaksa, tentu jaksa akan ya kalau memang sudah keluar dari substansi atau tidak sesuai dengan hukum acara ya tentu akan diajukan keberatan seperti itu. Jadi maksud saya tidak seperti yang disampaikan, tapi saya menghargai apa yang disampaikan sebagai bagian daripada informasi. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah tentu ini persidangan Bu Tifa, persidangan Pak Roy kan gitu, bukan persidangan Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi nanti sesuai dengan mekanisme akan diundang seperti itu, akan menyampaikan seperti itu kan. Jadi tentu kita harus hargai itu semua karena apa yang disampaikan sama Bu Tifa sama Pak Roy pun kan juga mekanisme. Mekanisme. Ya, oke, siap. Saya catat tuh. Kan mekanisme seperti itu kan. Jadi saya pikir itu yang kita harus hargai dan ya kita lihat aja. Karena saya juga benar-benar tertarik dengan apa yang akan disampaikan sama Bu Tifa terkait apa keahliannya seperti itu. Karena tentu saja tersangka dan terdakwa boleh saja diam, boleh saja menyangkal, dan itu mungkin dilakukan karena akan dipergunakan. Dan oleh karena itu nanti jaksa yang akan membuktikan. Boleh saja nanti dibikin bagaimana ini datanya masih ada kok segala macam. Tapi kan kita harus lihat kok bisa Pak Jokowi yang mana memiliki ijazah asli dan benar kok dibilang ijazahnya palsu kan gitu nih. Jadi maksud saya belum ada kejelasan. Nggak ada itu. Sebentar kejelasan ya, belum ada kejelasan. Oke. Bahwa berbagai otoritas sudah mengatakan. Sebentar Dokter Tifa. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Tifa dan Pak Roy ini yang harus dibuktikan sama mereka kan. Apa sih kepalsuannya? Saya rasa itu sementara. Oke, silakan Dokter Tifa. Ya, pertama adalah setahu saya advokat itu bukan ahli nujum ya. Jadi intinya kita sabar aja, nggak usah buru-buru ngejudge ya karena betul. Itu baru gini Bang Firman ya bahwa nanti keputusan tentang eksepsi saya diterima atau ditolak itu baru minggu depan. Jadi sabar aja. Jangan buru-buru mendahului takdir Allah ya gitu. Satu ya. Kemudian yang kedua, anyhow ya, saya sudah sampaikan juga pada sidang saya yang pertama, pada saat itu hakim sudah mengajukan kepada saya kan untuk restoratif justice atau perdamaian atau plea bargain, kan ketiganya saya tolak. Artinya apa? Artinya saya ini mengikuti aja jalan takdirnya ya. Tentu saja dengan ikhtiar yang luar biasa dari para advokat saya gitu ya. Jadi satu, dan yang memberikan sebuah keputusan kepada apa jalannya persidangan itu bukan jaksa Bang Firman ya, tetapi kita punya advokat juga ya. Jadi nanti kan siap-siap saja nanti saksi pelapor ya, saksi pelapor sebagai saksi utama plus sekian ratus saksi yang yang udah ada di dalam daftar itu ya kita siap untuk kita blender aja gitu ya. Kami sudah siapkan sekitar 2.000 pertanyaan ya, karena kan kita belajar juga. Jadi sama-sama, maksudnya Bang Firman mungkin juga menunggu sidang, saya juga. Intinya kita ikuti aja. Akan sangat menarik ya. Kalau eksepsi diterima ya sudah, nanti kita lihat dari sidangnya Mas Roy. Kalau misalnya ditolak pun juga kan kita sudah lebih dari siap insya Allah. Dengan izin Allah ya. Saya lanjut ke Prof Firman dulu Prof. Saya ingin menarik ini ke Anda sebagai kuasa hukum Pak Jokowi ya. Saya ingin menarik ini ke posisi hukum Pak Jokowi seperti apa. Sejauh mana hasil dari pra peradilan pertama dan kedua akan memperkuat posisi hukum dari Pak Jokowi dalam menghadapi gugatan prosedural dari Mas Roy? Jadi kalau untuk Prapit kan itu adalah proses formal ya. Jadi artinya hal-hal administratif mungkin sudah kita bisa pahami juga mengenai penangkapan, kemudian penggeledahan dan penahanannya kan juga sudah disampaikan oleh hakim tunggal seperti itu. Dan mengenai yang kedua pun tidak sah. Ya, dan mengenai yang kedua pun kan kami sampaikan itu adalah pokok perkara dan kami melihatnya kok kayaknya nggak akan ada hasil yang baik seperti itu. Tapi saya serahkan kembali kepada hakim tunggal. Nah, yang untuk yang ketiga memang itu dimungkinkan karena memang KUHP memberikan fasilitas itu. Lembaga pra peradilan lah yang bisa memberikan ganti rugi seperti itu. Saya juga ya persilahkan, hanya mungkin menurut hemat kami ya selanjutnya kita masuk ke pokok perkara gitu kan. karena apa yang disampaikan sama Mas Roy mengenai Prapit juga tidak membatalkan apa yang sudah kita tahu pengadilan. Saya rasa demikian, Mbak. Oke, yang penting hadir ya nanti di persidangan. Pasti ada. Dan gini, enggak, saya mau apa adanya. Apapun misalnya 32 itu misalnya nanti kita memenangkan insya Allah. Juga tidak begitu saja terus kami nggak masuk persidangan, enggak. Kami tetap masuk persidangan, hanya pasti dakwaannya akan dikoreksi. Dan misalnya nanti kan masih ada pasal 433, 434 ya dari dulu yang itu 310, 311. Kalau itu nggak kita Prapit, ya itu tetap jalan. Tapi kalau itu kita Prapit, itu pun kita tetap hadir di persidangan
untuk mendengarkan pasal-pasal apa yang tersisa. Itu. Oke. Ya, sudah ada koreksi. Iya. Oke. Saya ke Mbak Flora ya. Jadi kalau udah masuk ke dalam materi pokok, mau pasal-pasal itu udah materi pokok. Iya. Saya hanya lurusin aja. Kita tahu itu. Tapi Prof. saya hargai tadi Mas Roy mau menyampaikan, nanti saya juga akan mengajukan nota perlawanan sebagai silakan. Artinya Iya. kita kan sembari belajar nih semua nih kan gitu kan. Betul. Karena KUHP-nya baru, KUHP-nya baru. Betul, hal ini juga memberikan pembelajaran juga kepada negara, karena tentu sistem peradilan terpadu ini kan terus dikoreksi. Setuju. Saya juga baru beberapa saat lalu mendapatkan informasi dari Kementerian Hukum juga memberikan ada turunan PP, ada perbaikan dan sebagainya. Jadi saya pikir ini suatu hal yang baik buat kami gitu kan. Dan tapi yang untuk persoalan ini ya tentu kita sama-sama seperti tadi disampaikan oleh Bu Tifa dan Pak Roy ya kita tunggulah kan. Jadi saya pikir saya dengan Banyak dengan kejutan, sabar akan menunggu ya. seperti itu. Siap, Prof. Gini sebenarnya ya, izin Dokter ya. Tifa, Jadi kejutannya apa saja? Kejutannya apa saja nanti di segmen Iya. berikutnya ya, Dokter Tifa ya. Ibu Bapak kita break terlebih dahulu, kita jeda. Oke. Kita jeda terlebih dahulu. Oke. Pertama kali kita sampaikan ya, pra-peradilan ketiga sudah kita daftarkan. Sudah didaftarkan. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Roy Suryo, tersangka kasus ijazah Jokowi, dan melalui Zoom ada Dr. Tifa, terdakwa kasus ijazah Jokowi, kemudian Profesor Firmanto Laksana Pangaribuan, kuasa hukum Joko Widodo, dan Mbak Flora Dianti, ahli hukum pidana. Tadi menyambung sebelum jeda, silakan ringkas saja Dr. Tifa, apa yang ingin Anda sampaikan? Oke, jadi pertama bahwa kita ini membuat banyak kejutan bagi pihak lawan ya. Jadi ya harus diketahui itu ya bahwa strategi Prapit yang diajukan oleh Mas Roy itu pasti menimbulkan banyak kejutan, dan memang kita mesti sampaikan ya bahwa pada setahun kita pelajari bersama itu banyak sekali cacat prosedur dan cacat formil. Yes. Maka nggak heran kalau Prapitnya itu nanti akan berjilid-jilid gitu loh. Karena memang sesuai dengan cacat prosedur dan cacat formil yang kita temukan, dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi ini bukan sama sekali saya yakinkan ya bahwa kita bersama bicara bahwa Prapitnya Mas Roy ini bukan untuk mengulur-ngulur waktu, enggak. Semua sudah kita persiapkan dalam sidang ya. Pertama, kemudian kejutan yang berikutnya adalah dari BAP yang sudah terlebih dahulu saya terima. Daftar saksi, kemudian daftar ahli, kemudian daftar barang bukti itu wah kita tercengang gitu ya. Dan mudah-mudahan juga artinya begini, kalau eksepsi kita diterima itu juga sebuah proses kejutan yang sama juga kepada pihak lawan Insya Allah begitu. Tapi anyhow misalnya sidang berjalan di antara kami berdua, kita juga dengan senang hati untuk membongkar semua BAP yang ribuan ya. Resumenya aja 2.776. Kalau seandainya kita asumsikan kalikan 5 saja gitu ya, berarti BAP-nya kira-kira lebih dari 10.000 halaman ya kan gitu ya, 15.000 halaman. Nah, dengan senang hati itu kan kita kita akan bedah satu demi satu. Begitu juga dengan ratusan saksi dan ahli ya. Jadi intinya kita belajar sama-sama ya, kita belajar sama-sama dan mendudukkan persoalannya pada keadilan dan kebenaran. Kita masih percaya bahwa hukum di Indonesia bisa kita tegakkan sejalan dengan perkara ini ya, perkara yang kita sedang hadapi ini. Baik, gitu. Saya ke Mbak Flora ya. Mbak Flora, dalam persidangan Dr. Tifa kemarin kan tim kuasa hukum mempertanyakan ada daftar nih, Dr. Tifa dikoreksi ya kalau ada yang salah ya. Ada 55 barang bukti, ada 94 saksi, kemudian juga ada laporan dari sejumlah ahli. Pertanyaan saya Mbak Flora, sejauh mana JPU berkewajiban membuka materi tersebut kepada terdakwa untuk menjamin hak pembelaan yang adil? Buka semua. Mbak Flora. Coba Mbak Flora, nanti saya berikan tanggapan ya. Silakan Mbak Flora. Iya, pada dasarnya persidangan itu kan battle how to convince the judge. Bagaimana kemudian meyakinkan hakim. Nah, kalau misalnya semakin banyak alat bukti, seharusnya kan semakin yakin ya mengenai apa yang didakwakan, begitu juga nanti dari pihak terdakwa begitu. Nah, kalau mau meyakinkan hakim dan memenangkan, tentunya semua alat bukti ya kan banyak sekali ya alat bukti sekarang di KUHP yang baru itu kalau bisa ya disampaikan, kalau cukup waktunya semuanya dibuka gitu ya. Kemudian ya mungkin nanti bagaimana hasilnya, apakah akan yakin apa tidak hakim itu sangat subjektif tergantung kepada hakim gitu. Oke, silakan Dr. Tifa singkat Saya ya. boleh nambahin ya. Ya, jadi
pada KUHP itu ya, ini KUHP lama, KUHP barunya juga pasti menyesuaikan. Pada pasal 143 itu jelas dimaksud ya dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan daftar semuanya, berkas perkara ya. Jadi berkas. hak semuanya, hak dari jaksa, hak dari hakim maupun hak dari terdakwa itu untuk menerima semua berkas perkara. Ini kan yang aneh adalah bahwa kami hanya menerima sebagian saja dari BAP. Kemudian kami juga melihat semua saksi yang waktu itu dikonvince oleh Polda juga ternyata tidak dikeluarkan oleh jaksa. Nah, ini kan kita juga mencurigai jangan-jangan nanti tiba-tiba ada saksi atau ahli yang tidak ada dalam daftar itu tiba-tiba muncul pada persidangan. Kemudian BAP juga. Jadi BAP itu kemarin ya terakhir pada sidang yang ketiga, sudah ketiga kalinya kami minta dan disetujui oleh hakim. Hakim sudah memerintahkan JPU untuk memberikan seluruh BAP kepada kami, tapi ternyata tidak dilakukan juga oleh JPU. Bahkan kemarin dengan terbata-bata ya mereka mati-matian untuk tidak mau memberikan BAP kepada kami. Untungnya hakim kemarin bijak, beliau di akhir sidang memerintahkan untuk supaya JPU memberikan seluruh BAP kepada kami. Padahal itu BAP yang belum ada itu kurang lebih sekitar 26 BAP itu kuncian itu jantungnya perkara ini. Makanya kenapa kok disembunyikan ya sampai sidang berjalan kok masih disembunyikan itu ada apa gitu ya. Itu menarik sekali itu. Ya, gini Mbak Nas. Jadi saya sangat menghormati dan melihat bagaimana perjuangan tim hukum Dr. Tifa ya ketika sidang pada saat hari pertama lalu pun yang saya tahu BAP yang diberikan itu hanya BAP terdakwa. Nah ini kan nggak boleh dalam KUHP semuanya harus diberikan BAP terdakwa, BAP semua saksi, semua ahli. Bahkan kemarin yang diminta oleh tim Dr. Tifa adalah bagaimana meminta daftar alat bukti, daftarnya saja kok. Bukan, tapi kan jaksa di sana ya Dok ya itu berusaha mempengaruhi hakim. Ini mereka minta barang bukti. Tapi untungnya hakim Bu Kristina Ernawati itu alhamdulillahnya bagus ya dan itu tegas dan saya menjadi saksi sendiri bagaimana perdebatan itu akan berguna juga bagi saya. Demikian juga pra-peradilan akan berguna juga untuk Dr. Tifa. Oke. Mas Roy, pihak Anda kan menyoroti ancaman pidana yang 12 tahun. Ya, betul. 12 dan 8 tahun. 12 dan 8. Apakah tingginya ancaman pidana yang 12 dan 8 itu sebenarnya menjadi alasan utama Anda mengajukan pra-peradilan yang ketiga ini? Iya, karena ini kan pasal selundupan. Yang katanya dulu ketika pelaporan Pak Firmanto juga ingat, saya tidak melaporkan orang. Mas Roy, tapi kan ini ancaman maksimal. Makanya itu tiba-tiba dalam BAP-nya Jokowi itu ada. Berarti kan bohong itu orangnya. Jadi kan orang itu melaporkan kami. Makanya ancaman maksimal yang sebenarnya kemarin pada pra-peradilan terbukti tidak ada barang bukti dan juga saksi yang terkait langsung. Misalnya melihat saya melakukan hacking, saya mencuri dari harddisknya Jokowi atau dari harddisknya Dian Sandi, nggak ada. Dian Sandi itu mengupload secara bebas. Dan itu bebas tuh artinya 9 juta orang. Gitu. Sebentar Dr. Tifa. Sorry saya tambahin. Monggo. Saya mau ngingetin ya bahwa pada beberapa bulan yang lalu sebelum kita jadi tersangka itu pihak mereka itu menyangkal ya bahwa Pak Jokowi melaporkan kita dengan pasal 3235. Nyatanya ada di BAP. Iya, pasal 3235 itu kita tahu dari gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 ya. Orang ini memang bohong terus. Ada error in persona, ada locus delicti juga yang dikritisi oleh para kuasa hukum kemarin, Profesor. Ya, Prof. Firman silakan. Ya, jadi saya harus lurusin. Jadi tidak ada tuh deny seperti itu. Karena dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kami jejak digital Bang Firman ada jejak digital. Sebentar Dr. Tifa sebentar. Kami menyampaikan suatu aduan ya di mana aduan itu kami lengkapi dengan bukti-bukti awal adalah dokumen-dokumen ITA. Kemudian dalam penyelidikannya ternyata ditemukan adanya tindak pidana. Karena kan kami juga melihat dalam era post-truth seperti ini jangan-jangan bukan Bu Tifa, jangan-jangan bukan Mas Roy, jangan-jangan bukan yang lain-lainnya. Bisa aja ngeles nih. Jadi saya nggak perlu ngeles. Dari awal kita malah membuat ini akhirnya ketika memang terverifikasi maka tentu di dalam penyelidikan ada nama-namanya dan itu straight langsung. Jadi kita nggak mau lah kita main-main seperti itu. Oke, Prof. Firman. Jadi Prof. Firman terkait error in persona dan locus delicti-nya yang tidak sesuai, komentar Anda? Kalau bicara error in persona sebagainya kan benar Ibu Tifa orangnya. Kecuali beda, maka benar bukan Bu Tifa misalnya. Tapi kan ini benar. Seperti diverifikasi. Jadi kalau bicara nota perlawanan formil, ya kan dilihat diverifikasi siapa. Tapi kalau apa yang disampaikan dari tadi itu adalah udah materi pokok. Dan yang perlu kita ketahui ya pemirsa ya, bahwa kita tuh hanya perlu membuktikan 2 alat bukti saja. Jadi kalau tadi disampaikan kita akan begini, menurut saya tidak seperti itu. Walaupun tentu error in objecto kita harus sampaikan karena kan kita sudah bisa lihat kan bahwa
secara material persoalan ini kan adalah ijazah Pak Jokowi dan Bu Tifa juga secara gamblang menyampaikan Pak Jokowi yang mana. Kalau kita bicara siapa yang mengunggah itu kan berbeda dengan siapa pemilik atau siapa yang sudah kita exercise dan itu ketidaktahuan undang-undang ITE. Sebentar Dokter Tifa, sebentar. Undang ITE. Sebentar Dokter Tifa. Sekali lagi kan ini sudah masuk ke dalam materi dan saya yakin karena kita sudah berbicara mengenai materi berarti kan ke pembuktian. Jadi saya pikir udah tepat itu tadi ajakan Bu Tifa juga sabar kita tunggu. Iya udah benar makanya kita tunggu aja. Tentu kan jaksa akan menggunakan semua. Itu ya nanti di pembuktian ya Prof. Betul saya rasa gitu. Baik silakan. Tapi lucu gini Mbak, semuanya. Jadi ketika sidang Dr. Tifa itu, kenapa beliau dan Pak kuasa hukum mengatakan error persona? Karena pada dakwaannya jelas tertulis. Saya waktu itu malah mendengar tidak ada nama Dr. Tifa. Justru Roy Suryo dan kawan-kawan. Lah ketika di Roy Suryo, saya malah ngacung. Ya saya gitu. Jadi gitu. Kalau ada, harusnya ada pasal penyertaannya. Junto 55 atau apa. Itu nggak ada. Jadi itu harusnya bisa dipatahkan di persepsi. Kenapa Prof Firman silakan? Di eksepsi. Kalau ini saya bisa lurusin. Karena kan ada satu situasi di mana Bu Tifa, Pak Roy dan teman-teman lain saudara-saudara kita. Nggak ada nama Dokter Tifa. Adanya dan kawan-kawan. Jadi kan boleh-boleh saja ada suatu situasi untuk berbagai delik itu dibolehkan kok. Junto 55-nya nggak ada. Seperti itu kan. Gitu. Jadi kalau bicara masalah Pak Roy dan kawan-kawan itu ingin menyampaikan bahwa ada satu situasi, ada orang juga, gitu kan. Tidak bisa jadi dong. Tidak bisa, orangnya beda-beda. Di dakwanya masing-masing. Kalau baru bicara di talk show seperti ini, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan boleh. Tapi kalau di surat dakwaan itu kan harus precise. Makanya kita bilang error in dakwaan persona. untuk Bu Tifa ada 5 unggahan. Dan kawan-kawan itu gimana ceritanya? Iya. Kan Nanti tadi yang saya bilang. dihukum dan kawan-kawan ya. Enggak kan? dong, Yang kan saya bilang divonis dan tadi. kawan-kawan nanti bukan siapa-siapa. Untuk menceritakan situasinya, nggak bisa. disampaikan. Ya. Tetapi kalau untuk mendakwanya, satu kan jelas. Jaksa penuntut umum menyampaikan. Abang ini selain ada advokat, 5, Abang selain advokatnya Pak Joko Widodo, Abang juga punya tanggung jawab moral sebagai pendidik ya, sebagai profesor ya. Jadi janganlah ilmu hukum ini dibengkak-bengkokkan hanya untuk kepentingan klien Anda, janganlah ya. Kan kita juga belajar sama-sama kok ya. Bu Tifa, kan dakwaannya sudah dibacakan dengan sangat gamblang. Kan ya, juga justru karena itu ya kan? Jadi kalau pada Bu Tifa menarik ke sana kemari kan itu sudah masuk ke pokok perkara. Abang yang menarik ke sana kemari justru saya luruskan. Tadi dibilang, kok ini dakwanya ke Roy, karena memang kan bersama-sama. Nyatanya respon masih ada juga di situ. Jadi nggak bisa. Mbak Flora silakan Mbak Flora. Iya. Abang, masing-masing pihak melaksanakan apa yang dilakukannya. Baik, saya catat ya. Ya, kita sudah dapat poinnya. Prof Firman, terima kasih. Saya ke Mbak Flora, ahli hukum pidana. Silakan. Terkait error in persona, error in objecto, kemudian juga locus delicti yang kemarin menjadi perlawanan ya oleh tim kuasa hukum. Pendapat Anda, Mbak Flora? Ya, jadi wah ini udah bicaranya elaborasi ilmu hukum sih Mbak, kalau kita bicara soal locus delicti, tempus delicti gitu. Karena pada dasarnya kalau kita menyatakan bahwa wah ini harus beyond reasonable doubt ya, ini harus jelas nih pasti yang mana. Nah, persoalannya di ilmu hukum kita itu masih juga menganut ya, mengimplementasikan namanya teori offset. Offset itu kita ada 3 macam. Ya, kapan sih suatu peristiwa pidana itu dianggap terjadi? Itu ada 3 teorinya. Ada pada saat terjadinya akibat, pada saat dimulainya perbuatan, pada saat sudah dimulainya ada gitu ya, dimulainya ada akibat dari perbuatan. Nah, 3-tiganya itu sehingga bisa menunjuk ke beberapa lokus gitu, beberapa lokus delikti. Makanya dalam surat dakwaan itu tidak seperti common law system yang sudah pasti di jalan apa, ya tanggal berapa gitu loh. Itu dituliskan setidak-tidaknya di jalan misalnya di Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu misalnya. Jadi kita kalau sempat bicara soal ini, maka itu bicara soal ini ya, teori hukum gitu loh. Nah, persoalannya memang harusnya ya secara due process of law seharusnya tegas gitu. Gimana nih gitu. Tapi di satu sisi kita memang punya teori hukum yang berbeda. Baik, tapi intinya 2 strategi hukum yang diambil oleh baik Mas Roy maupun Dr. Tifa ini sah menurut hukum ya?
Bisa. Ya, salah. Iya. Iya. Oke, silakan Mas Roy. Ya sah. Jadi terima kasih ya Bu Flora dan juga Pak Irwanto. Jadi gini, semua yang kita lakukan itu adalah menyesuaikan dengan kitab hukum acara pidana yang baru, ya gitu. Kalau misalnya di situ memang ada yang membolehkan kita untuk melakukan beberapa kali praper dan itu tidak ada, ya ini benar Bu Flora. Tidak seperti ada banyak itu kuasa hukum dari sono ya itu yang kemudian yang nggak resmi. Kalau yang resmi seperti Pak Firmanto, kemudian Siapa yang nggak Pak resmi? Rifai, kemudian banyak yang nggak resmi yang ngaku-ngaku apokat itu juga ada, yang ada kuasa hukum hitam putih merah biru segala itu kacau lah pokoknya. Nah itu ngawur, udah nggak punya legal standing ngawur. Jadi kita terima kasih ya. Jadi makanya gini masyarakat, Mbak Nas dan juga pemirsa Nusantara, silahkan kita melihat ini adalah apa ujian ya, batu ujian untuk KUHP dan juga Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru. Dan juga di situ ada banyak seperti kemarin ketika Prapit. Ada kemudian ketika penggerebekannya atau katakanlah penangkapannya mengatakan itu dikatakan pakai kuhap lama, tapi ternyata suratnya pakai kuhap baru. Ya. Itu kan yang bagus apa? Yang nanti menerima hikmahnya adalah kepolisian. Kepolisian akan makin presisi, akan makin hati-hati untuk menerapkan ini dengan lebih baik lagi. Dan masyarakat tidak akan jadi korban lagi. Jadi nanti masyarakat kalau memang terorisme, kalau memang itu pelanggaran HAM berat, silahkan dilakukan penggerudukan seperti itu. Tapi kalau ini misalnya hanya masalah fitnah, cemaran nama baik. Lah kok pendatangannya kayak saya bayangkan kayak film G30 SPKI. Itu. Iya makanya gitu loh. Jadi itulah yang kami lakukan dan insya Allah apa yang kami lakukan berdua ini ya, saya dan Dr. Tifa dengan tim kuasa hukum kami ya, di Dr. Tifa ada TPDT, di saya ada Tokham, itu akan berguna dan kita tetap kompak. Kita tetap bersatu. Ya, gitu. sip. Saya ke Prof. Firman. Saya tahu pertanyaan ini pasti akan langsung ditimpali oleh Dr. Tifa dan Mas Roy karena pasti tidak akan setuju. Tapi izinkan Prof. Firman untuk menjawab terlebih dahulu. Prof, Anda sebelumnya menyatakan bahwa restoratif justice itu merupakan bagian dari dinamika penyelesaian perkara itu. Apakah opsi itu masih terbuka, Prof, saat ini? Jadi kan sebagaimana kita ketahui ya, bahwa ada 3 orang yang telah mengutarakan mengenai mekanisme kebenaran dan kemudian diberikan restoratif justice. Jadi saya pikir apa yang dilakukan sama Mas Roy dan kawan-kawan juga kan sesuai dengan hukum acara. Dan tadi disampaikan sama Bu Tifa di awal disampaikan ada restoratif justice. Karena produknya kalau sudah masuk seperti ini kan nanti kan ke penetapan seperti ya penetapan dari hakim. Jadi saya pikir kalau memang itu ditempuh ya bagus. Tapi kalau memang ingin membuktikan apa yang mereka lakukan itu benar, silahkan. Kami tentunya memberikan ini sebesar-besarnya kepada Bu Tifa dan kepada Mas Roy. Karena kenapa? Karena tentu apakah nanti kita mengatakan iya saya secara etika penelitian begini, kan nanti kita lihat semua kok, kelihatan kok. Jadi saya mempersilahkan untuk menyampaikan kok bisa dengan keilmuan dan sebagainya seperti apa tiba-tiba seseorang yang secara material itu adalah Pak Jokowi dibilang orang lain. Tapi saya sekali lagi tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang materi daripada persidangan. Saya lebih baik mengajak semua pemirsa untuk cermat dan mengawal proses ini supaya sama-sama kita lihat. Supaya apa? Supaya bisa kita sama-sama buktikan mana yang sebenarnya sudah benar gitu kan, mana yang sebenarnya mungkin keliru. Jadi saya pikir itu aja dari saya. Oke. Saya lempar hipotesa ini deh ke Bu Flora. Kalau perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan nantinya, kalau tiba-tiba ada kesepakatan RJ, itu bentuk konkretnya atau realistisnya lebih ke penghentian perkara kah, pengurangan hukuman kah, atau sekedar rekonsiliasi moral? Ya, sepengetahuan saja RJ itu kan hanya di tahap penyidikan penuntutan ya Mbak ya gitu loh. Jadi kalau misalnya sudah masuk persidangan, maka kemudian ya, itu masuk kepada mungkin pertimbangan hakim ya untuk mengurangi tuntutan atau pidananya ya, atau tadi berkaitan dengan moral juga rekonsiliasi moral juga bisa gitu loh. Karena pada dasarnya kalau sudah persidangan kita kembalikan kepada keyakinan hakim. Oke. Di mana? Baik, Mas Roy silakan. Ya, kalau saya gini, kita semua harus hati-hati terhadap kalimat RJ ini. Karena RJ itu hanya untuk bisa digunakan untuk pasal 433 dan 434. Dan juga yang hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi ini sebenarnya ada, mohon maaf ya, ada akal bulus lagi. Saya makanya sangat setuju ketika Dr. Tifa itu menolak RJ. Karena kalaupun Dr. Tifa udah namanya cemar, kayak mereka-mereka yang melarikan diri itu ya. Itu yang kemudian pengecut itu ya 3 orang itu. Ya itu udah cemar namanya, kalau dokter melakukan itu hanya mengurangi yang 433, 434 yang bisa di RJ. Karena yang dihitung di atas 5 tahun, itu harusnya nggak bisa di RJ. Dan menariknya gini,
RJ pun bisa kita prapitkan. Jadi siapa tahu kalau RJ itu kita prapitkan, ada yang sudah dapat RJ di atas 5 tahun, tentu mungkin bukan Egy dan juga bukan DHL ya, tapi yang satu lagi, itu bisa dibatalkan lagi RJ-nya, dia masuk lagi, bisa. Kalau RJ-nya diizinkan. Itu Dok, jadi benar sudah tolak RJ. Iya. Dokter Tifa, belakangan kan diberitakan Anda menolak opsi damai ya. Kemudian memilih melanjutkan proses hukum ini. Kemudian pertimbangan utamanya di balik penolakan RJ, sekali lagi kalau dua ini kan soal RJ ini kan selalu Anda menolak untuk akal bulus nanti itu. Oke, jadi apa strategi berikutnya apa, Dokter Tifa? Ya, satu saya ingin mengoreksi apa yang disampaikan sama Bang Firmanto tadi ya, karena beliau itu menggunakan kami begitu ya. Jadi RJ itu bukan dari mereka, bukan dari mereka, tapi ini adalah sebuah prosedur hukum ya. Pertama sudah kita dapatkan 3 kali gitu ya dari peristiwa di mana ada 3 oknum ya yang melakukan RJ dan kemudian berhasil dapat SP3 gitu ya. Kemudian yang kedua juga pada saat proses kejaksaan juga pelimpahan itu juga kami ditawari restoratif justice. Yang ketiga adalah pada saat hakim. Jadi sekali lagi RJ itu bukan hadiah siapapun ya, itu adalah sebuah prosedur hukum dan kami yakini bahwa pemberian RJ maupun SP3 kepada 3 oknum itu benar-benar cacat prosedur kan gitu. Saya tidak dilakukan dengan cara seperti itu, harus dilakukan di pengadilan. Makanya Mas Roy bilang itu bisa dipapitkan gitu ya. Kemudian saya ingin sampaikan adalah bahwa yang sedang kita perjuangkan itu bukan soal saya ingin terhindar dari terali besi dari penjara dan sebagainya ya, walaupun betul-betul zalim ya karena mereka itu ini dengan pasal yang sangat besar ya 3235 8 tahun dan 12 tahun ya. Tetapi kami itu ingin memperjuangkan untuk tegaknya keadilan dan kebenaran. Dari peristiwa ini, kemudian dari daftar barang bukti, daftar saksi, daftar BAP yang kami dapatkan itu udah luar biasa. Banyak sekali nanti yang akan kita temuan-temuan yang akan kita presentasikan atau kita akan nanti disidangkan ya. Jadi silakan terkejut nanti ya Bang Firman ya atas temuan-temuan dari kami. Kemudian terakhir dari saya adalah bahwa begini. Jadi ini sebetulnya kalau seandainya sidang kan sekali lagi ya saya ingin sampaikan kalau seandainya sidang gitu ya itu yang akan susah itu Pak Jokowi loh ya karena beliau harus tidak hanya sekedar mempertahankan keaslian atau otentitas dari ijazah, tapi 709 dokumen itu juga harus beliau pertanggungjawabkan. Jadi tunggu saja ya kalau sampai sidang, kasihan beliau harus betul-betul jaga kesehatan. Sekian dari saya. Satu lagi Dokter Tifa. Kemarin kan Anda sempat menyebut nih, nanti jika eksepsi ditolak maka sidang terbuka berpotensi jadi sorotan media internasional gitu ya. Dan ini akan menjadi presiden bagi perkara serupa. Apa pesan utama Anda? Pesan utama yang ingin Anda sampaikan kepada publik dan juga komunitas internasional yang sedang menyorot kasus ini? Iya, jadi sekali lagi ya ketika saya ditetapkan sebagai tersangka itu kan sudah warning ya bahwa ini adalah sebuah presiden buruk sekali terhadap bagaimana clear governance ya, bahwa betapa compang-campingnya tata laksana pemerintahan di negara kita sehingga sampai bisa muncul ada presiden buruk seperti dokumen yang tidak otentik ini gitu ya. Tetapi yang memang nanti akan saya sampaikan pada sidang nanti kalau memang sidang itu berjalan. Tetapi saya memberikan sebuah warning, sebuah perhatian dan ini juga para tokoh-tokoh saya nggak sampaikan pemerintah dan sebagainya ya, tetapi ini menjadi sebuah underline betul ya bahwa kalau sampai ini sedang berlangsung, aduh, yang menderita itu negara kita gitu, karena pasti akan dapat sorotan. Itu pada saat sidang perdana saja sudah ada beberapa media internasional ya. Nanti yang mereka akan sangat menunggu kalau sampai sidang ya ini akan menjadi sebuah pentas yang sangat mengerikan bagi negara kita ya karena akan disoroti oleh dunia. Jadi itu pesan saya ya. Jadi kita sama-sama menjaga kehormatan, marwah, martabat semua pihak tanpa terkecuali saya sebagai orang yang didakwa, Pak Joko Widodo dan terutama dalam negara ini. Maka itu ya pesan-pesan saya di Baik Dokter Tifa, terima kasih. Terakhir Mas Roy, setelah pra-peradilan nanti Anda siap menghadapi pemeriksaan perkara pokok dan kemudian membuka seluruh bukti yang Anda miliki di hadapan majelis hakim? Sangat siap dan makanya itu pra-peradilan adalah forum yang sangat bagus. Sampai berapa pra-peradilan tunggu saja tanggal mainnya. 9x9 ya. Tapi juga tadi betul yang dikatakan Dokter Tifa. Kalau Jokowi hadir, saya sendiri nggak yakin Jokowi hadir. Ya. Karena akan ada banyak cara dia ngeles. Hadir tapi tidak tapi hadir. Ya itu banyak. Mau pakai Zoom, mau pakai apa, mau pakai dan kemudian pada dakwaan
Tiba-tiba muncul nama Kompol Syarif atau AKBP Syarif yang selaku dia yang melihat pertama. Yang melihat, yang melapor itu kan dulu Jokowi. Kok tiba-tiba muncul nama orang lain dan Jokowi kemudian nanti bisa kemudian digeser tidak menjadi pelapor tapi hanya menjadi saksi biasa. Kalau saksi biasa nggak wajib hadir. Ini hal-hal yang nanti akan harus kita cermati bersama. Prof Firman mungkin bisa menggaranti. Iya, jadi saya mau meluruskan saja dari awal ini adalah aduan yang menjadi laporan Pak Jokowi. Kalau lantas ada nama-nama orang lain itu hanya untuk dalam rangka nanti membuktikan. Nah, dulu nggak ada nama itu. Urutan peristiwanya seperti itu. Tapi kalau pidana dipastikan hadir ya, Prof? Iya, itu makanya saya mau sampaikan dan kalaupun memang nanti dalam persidangan Bapak sudah mengkonfirmasi ya dan langsung secara publik juga sudah menyampaikan akan hadir. Jadi kita tunggu aja lah. Iya. Jangan sampai ada persoalan-persoalan baru gitu kan. Dan saya pikir sudah bijaksana kita tunggu dan nanti kita lihat dalam pembuktian. Saya rasa demikian. Kita tunggu, kita siap lihat Jokowi mengetik. Siap. Jokowi mengetik ya itu. Kita tunggu. Yang paling dekat berarti hari Senin ya, tanggal 20 hasil dari pra-peradilan yang kedua. Dan nanti hari Kamis Mas Roy, Tifa. ya. Oke, baik Mas Roy, terima kasih. Mbak Flora, terima kasih. Prof Firman dan Dr. Tifa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, 2 jalur hukum kini berjalan beriringan dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo menempuh pra-peradilan ketiga dengan tuntutan ganti kerugian. Sementara Dr. Tifa masih menghadapi perdebatan hukum terkait kewenangan pengadilan dan lokasi terjadinya perkara. Putusan hakim pada kedua proses ini akan menjadi penentu arah lanjutan kasus yang terus menyita perhatian publik. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.